11 tahun sudah Nabi SAW mengenalkan Islam kepada penduduk Quraisy. Walaupun lebih banyak mendapat penolakan, beliau tidak menyerah. Apalagi ketika tiba musim haji. Semangat Rasulullah bertambah besar karena melihat ada peluang di sana. Maka dari itu Nabi Muhammad memilih keluar di malam hari. Hal ini dilakukan agar misi dakwah beliau tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melewati perkampungan Zuhair dan Syaiban bin Sa'labah. Namun dakwahnya ditolak oleh para penduduk. Rasulullah tidak sakit hati dakwahnya ditolak. Beliau menerima penolakan tersebut dengan lapang dada dan melanjutkan perjalanan. Kali ini tanpa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika melewati Bukit Aqobah di Mina, beliau berhenti. Ternyata ada sekelompok pemuda sedang asyik mengobrol di bawah Bukit Aqobah. Beliau lalu mendekati mereka. Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah ke 6 orang pemuda Yathrib. Mereka tampak cerdas dan tidak mudah dipengaruhi. Ketika Nabi Muhammad mulai menjelaskan tentang hakikat agama Islam, pencipta alam semesta, bacaan Quran, mata mereka tampak berbinar-binar. Orang ini benar-benar nabi, seperti yang diceritakan orang-orang Yahudi, ucap salah satu pemuda itu. Setelah berunding beberapa menit, para pemuda Yathrib menyampaikan keputusannya kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, kami telah sepakat menjadi pengikutmu dan masuk Islam. Kami berharap dengan munculnya agama baru ini, permusuhan di antara kedua suku kami mereda. Kami juga menawarkan Islam kepada mereka. Nabi Muhammad sangat bersyukur mendengar penjelasan dari pemuda Yathrib yang akhirnya mau masuk Islam. Sepulang ke-6 pemuda ini dari Mekah, nama Muhammad terus dibicarakan di setiap rumah penduduk Yathrib. Setahun kemudian, tepatnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Rasulullah kedatangan 12 orang laki-laki, di antaranya 5 dari 6 orang pemuda Yathrib yang pada musim haji sebelumnya menyatakan diri masuk Islam. 12 orang tersebut terdiri dari 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Kemudian 12 orang ini mengucap baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiat Aqobah diartikan sebagai perjanjian untuk taat dan setia kepada semua perintah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi di Bukit Aqobah. Mereka wajib membela Nabi Muhammad sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka, baik dalam kondisi senang maupun sulit. 12 penduduk Yathrib tersebut yang nantinya dikenal sebagai kaum Ansor bertugas menyebarkan Islam ke seluruh penjuru kota. Kemudian mereka membangun sebuah tempat ibadah sebagai tempat sholat mereka. Untuk pertama kalinya di Yathrib terjadi sholat Jumat yang dihadiri oleh 40 orang jamaah dengan imamnya Asad bin Zurarah. Selepas musim haji, Nabi Muhammad mengutus pemuda Quraisy bernama Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam pertama di Yathrib. Mus'ab mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslim dan berdakwah dengan penduduk Yathrib yang masih menyembah berhala. Demikianlah kisah Baiat Aqobah yang pertama. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, pertama, tetaplah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Kedua, perjanjian Aqobah 1 terdiri dari 2 orang wakil dari Aus dan 6 orang dari Khazraj. Perjanjian Aqobah 1 adalah kemajuan yang signifikan dalam dunia Islam. Dalam sekejap mereka mampu melupakan perseteruan internal yang telah mendarah daging. Aus dan Khazraj telah menyadari kesalahan dan berjanji hendak memperbaikinya. Mereka mengajak yang lainnya untuk memeluk Islam dan melupakan perseteruan. Perjanjian Aqobah 1 adalah sukses dakwah Rasulullah yang sangat besar dan upayanya yang kuat untuk memobilisasi kekuatan Islam di Yathrib. Ini menjadi fondasi yang kukuh bagi tatanan baru. Kesungguhan dari pengorbanan tersebut berjalan selama 2 tahun.